Halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua Shenmue Season 2. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang kelanjutan cerita Shenmue Season 2 ini yang tayang entah kapan, oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas! Melanjutkan cerita sebelumnya di kelanjutan cerita Shenmue. Setelah bertemu para monster, semua pedagang yang ada di dalam kereta kuda merasakan kepanikan, yang pada dasarnya mereka tidak hanya takut kepada para monster ini, tetapi mereka juga khawatir bahwa kuda-kuda yang mereka tumpangi saat ini akan ngibrit kabur, yang pada dasarnya hal itu akan membuat mereka kehilangan semua barang-barang mereka. Dan pada saat para pedagang ini memikirkan hal nyeleneh ini, kepala prajurit bayaran perlahan melihat kepanikan di wajah semua kuda saat ia segera berteriak, serta memerintahkan semua anggota prajurit bayaran lainnya untuk dengan cepat mengatasi kepanikan semua kuda ini. Sehingga pada saat yang sama, semua anggota prajurit bayaran yang mendengar perintah ini segera bertindak satu demi satu saat mereka menggunakan tongkat mereka untuk memukul kepala kuda dengan keras, yang pada dasarnya hal itu membuat semua kuda segera tepar di tanah. Serta pada saat yang sama, melihat masalah kuda sudah dibereskan, Kesatria Naga Bumi langsung berteriak saat ia memerintahkan semua anggota prajurit bayaran untuk bersiap baku hantam. Yang mana setelah ia selesai memberikan perintah ini, ia bergegas maju. Sehingga pada saat yang sama, semua anggota prajurit bayaran yang melihat ini segera mengikuti di belakang dengan senjata di tangan mereka. Serta pada saat yang sama, Chen dan Chuyu yang melihat ini segera mengikuti. Pada saat ini, di depan jalan kelompok Chenan, ada lapangan terbuka yang hanya memperlihatkan beberapa semak rendah, yang pada dasarnya di area itu ada makhluk hitam besar yang tampak seperti binatang buas merayap. Dan di depan binatang buas yang merayap itu, ada seekor binatang buas raksasa dengan kulit putih dan bulu cerah yang tampak seperti harimau, tetapi jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada seekor harimau biasa. Yang pada dasarnya kemunculan harimau jadi-jadian ini mengejutkan semua pedagang yang ada di kereta kuda saat mereka merasa binatang buas ini adalah seekor harimau putih yang memiliki kekuatan mengerikan. Bahkan Dahandao yang melihat kemunculan harimau putih ini memberitahu semua orang bahwa harimau ini merupakan raja harimau putih dari garis keturunan harimau iblis. Yang pada dasarnya info yang disebutkan Dahandao ini mengejutkan semua anggota prajurit bayaran saat ketamakan perlahan muncul di wajah mereka. Karena pada saat yang sama, mereka berencana menghabisi harimau ini yang merupakan binatang sihir untuk diambil inti kristal ajaib di dalam tubuhnya serta menjualnya dengan harga tinggi. Dan saat mereka masih memikirkan hal membagongkan ini, ketua pemimpin prajurit bayaran tiba-tiba berteriak kepada semua anggota prajurit bayaran untuk bersiap menyerang serta jangan panik sedikit pun saat ia merasakan bahwa Raja Harimau itu sedang mengumpulkan elemen sihir untuk menyerang mereka. Sehingga pada saat yang sama, semua anggota prajurit bayaran yang mendengar ini perlahan mengangguk saat mereka perlahan tenang serta dengan cepat berpencar ke medan baku hantam yang menguntungkan. Melihat semua prajurit bayaran sudah berpencar ke medan baku hantam, ketua pemimpin prajurit bayaran segera memimpin untuk menyerang. Sehingga pada saat yang sama, pisau angin di tangannya berkilau serta mengirim ledakan raungan aneh saat terbang melesat ke arah Raja Harimau. Serta pada saat yang sama, Raja Harimau yang melihat ini tampaknya kesal karena semua orang ini berani menyerangnya saat dia segera membuat raungan keras serta menghindari bila angin yang mengeluarkan energi sihir yang kuat. Sehingga pada saat yang sama, setelah menghindari serangan dari ketua pemimpin prajurit bayaran, ia kemudian mengangkat kepalanya tinggi-tinggi serta menunjukkan ekspresi wajah sangar ke arah semua orang. Sontak ekspresi sangar yang ditunjukkan Raja Harimau ini membuat semua orang terkena mental serta keterkejutan perlahan muncul di wajah mereka saat mereka pada akhirnya merasa bahwa Raja Harimau ini benar-benar marah. Hal ini juga ditakutkan Chenan saat ia menarik Chuyu ke arahnya serta pada saat yang sama ia mengambil langkah mundur saat perlahan pergi menjauh dari tempat berbahaya ini. Dan saat Chenan baru saja perlahan menjauh dari tempat ini, Raja Harimau meraung lagi saat ia perlahan berjalan ke depan para anggota prajurit bayaran. Sehingga pada saat yang sama, setelah teriakannya terdengar, mulutnya menyemburkan kilat dan busur petir yang kuat di udara. Saat itu langsung melesat ke arah salah satu penyihir yang merupakan anggota prajurit bayaran. Melihat ini, penyihir itu dengan cepat mengkomat-kamit sebuah mantra. Sehingga pada saat yang sama, setelah membaca mantra ini, tanah di depannya mulai membengkak serta perisai tanah muncul di depannya saat ia
juga menambalnya dengan perisai air, yang pada dasarnya saat kedua perisai itu terbentuk, serangan busur petir Raja Harimau segera menghantam perisai tanah terlebih dahulu. Saat perisai tanah itu langsung hancur menjadi tumpukan tanah dan batu, serta pada saat yang sama, busur petir itu juga menghantam perisai air. Saat perisai air itu juga runtuh menjadi kabut. Sontak hancurnya dua perisai miliknya membuat penyihir itu segera berguling ke samping guna menghindari busur petir yang akan menghantamnya. Tetapi pada saat yang sama, ia tampaknya kalah cepat saat busur itu segera menghantam tubuhnya, sehingga pada saat yang sama, ia langsung meraung dengan kesuraman di wajahnya saat seluruh tubuhnya berubah gosong akibat serangan busur petir Raja Harimau. Melihat rekan seperjuangannya terkena serangan mengerikan Raja Harimau, semua anggota prajurit bayaran menjadi panas saat mereka segera menghujani Raja Harimau dengan tembakan anak panah, yang pada dasarnya serangan ini tetap saja bisa dihindari Raja Harimau dengan mudah. Serta pada saat yang sama, ia segera melompat ke arah para prajurit anggota bayaran yang menembakinya ini. Saat dengan ekor raksasanya, ia kemudian menghantamkannya ke arah para prajurit bayaran ini, sehingga pada saat yang sama, 5 anggota prajurit bayaran terkena serangan ini langsung terpental saat mereka segera wassalam di tempat. Sontak hal ini membuat pemimpin prajurit bayaran meraung marah saat dia segera mendesak naga buminya untuk bergegas ke depan menuju Raja Harimau, serta Dahandau yang melihat ini juga mengikuti di belakangnya, sehingga pada saat yang sama, Raja Harimau yang melihat ini segera mengeluarkan sinar tajam di matanya, yang pada dasarnya saat ia melakukan hal ini, pemimpin prajurit bayaran dengan naganya melaju dengan kecepatan kilat saat ia menusuk tenggorokan Raja Harimau dengan pedang di tangannya, serta pada saat yang sama, Dahandau yang ada di belakangnya juga mengayunkan pedangnya ke arah perut Raja Harimau. Melihat ini, Raja Harimau meraung saat ia melompat serta kabur dari dua hantaman serangan ini, serta bergegas melompat ke atas kepala naga bumi, yang pada dasarnya hal ini membuat pemimpin prajurit bayaran tak punya pilihan lain untuk menghindari Raja Harimau ini saat ia dengan cepat melompat serta dengan cepat berlari pergi menjauh. Dan setelah pemimpin prajurit bayaran pergi menjauh, Raja Harimau itu membanting naga bumi ke tanah saat dia kemudian membuka mulut raksasanya untuk menggigit leher naga itu, sehingga pada saat yang sama, naga itu bergegas berjuang untuk menyelamatkan hidupnya. Tetapi pada saat yang sama, hal itu tetap sia-sia saat gigitan dari Raja Harimau itu menjadi semakin kuat, serta darah segar dimuntahkan dari mulut naga itu, sebelum pada akhirnya, Dahandau yang melihat kesuraman di wajah naga bumi bergegas ke depan saat dia melambaikan tangannya serta dengan keras menebas bagian belakang Raja Harimau, yang pada dasarnya hal ini membuat Raja Harimau merasakan rasa sakitnya tuh di sini, serta ia melepaskan gigitannya dari naga bumi. Hal ini juga membuat naga bumi akhirnya bisa bernapas lagi saat dia segera melakukan serangan balik ke arah Raja Harimau itu dengan cara menabrakkan dirinya ke tubuhnya. Raja Harimau langsung terpental akibat hantaman itu saat para anggota prajurit bayaran segera memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas bersatu menyerangnya dengan pisau dan tongkat di tangan mereka, serta dalam sekejap Raja Harimau segera berlumuran darah, yang pada dasarnya hal ini membuat Raja Harimau itu meraung marah lagi saat mulutnya segera mengeluarkan api besar serta menyerang ke arah para anggota prajurit bayaran, sehingga pada saat yang sama para anggota prajurit bayaran yang melihat ini dengan cepat mundur. Tetapi pada saat yang sama masih ada 6 orang dari mereka yang wassalam setelah terkena serangan ini. Dan pada saat semua orang dalam bahaya, pemimpin prajurit bayaran yang sebelumnya kabur akhirnya pulih saat ia mengkomankan serangkaian mantra serta elemen-elemen sihir berkumpul dengan panik di depannya, sehingga pada akhirnya ia dengan santuy melambaikan tongkat di tangannya saat kepingan es kecil tiba-tiba melayang di depannya, serta pada saat yang sama kepingan es itu segera melesat ke arah Raja Harimau saat kepingan es itu langsung menyegel tubuhnya. Tetapi ketika semua orang baru saja bersorak gembira melihat Raja Harimau dibekukan dalam es batu besar, suara retak perlahan terdengar di dalam es batu besar itu, yang pada dasarnya hal ini membuat mereka diam membisu lagi, sehingga pada saat yang sama retakan mulai menyebar ke bawah dari atas balok es, dan pada akhirnya dengan suara keras seluruh balok es benar-benar hancur saat Raja Harimau muncul lagi di depan mata semua orang. Tetapi pada saat ini kondisi tubuhnya jelas lemah. Sontak ini segera dimanfaatkan pemimpin prajurit bayaran dan Dahandau untuk melancarkan serangan lain, sehingga pada saat yang sama setelah pemimpin prajurit bayaran mengkomatkan sepucuk mantra, sebuah es muncul di depannya saat itu dengan kecepatan seperti kilat terbang ke arah Raja Harimau sampai menusuk dadanya. Bahkan setelah melakukan serangan ini, pemimpin prajurit bayaran itu kurang puas saat dia bersama dengan Dahandau terbang di atas punggung Raja Harimau, serta pada saat yang sama dengan pedang besar di tangan mereka masing-masing, mereka segera menghantam pedang besar itu ke arah kepala Raja Harimau dengan ganas.
Dan segera tubuh Raja Harimau bergetar untuk sementara waktu, serta darah mengalir keluar dari tubuhnya. Sehingga pada saat yang sama, naga bumi yang melihat kesuraman di wajah Raja Harimau tampaknya tidak takut lagi untuk baku hantam melawannya. Saat dia segera terbang ke arahnya lagi dengan keganasan di wajahnya. Melihat bahwa naga bumi menunjukkan lagi jiwa-jiwa petarungnya, pemimpin prajurit bayaran dan Dahandau melayang ke samping saat naga itu bergegas lagi ke arah Raja Harimau untuk menghantam bijinya, yang pada dasarnya saat dia baru saja sejengkal ke arahnya, Raja Harimau tiba-tiba berdiri dan meraung keras, sehingga pada saat yang sama, naga itu yang melihat ini terkena mental lagi saat ia dengan cepat menghentikan penerbangannya. Yang mana saat ini terjadi perubahan mendadak di tubuh Raja Harimau saat sepasang sayap putih tiba-tiba muncul di perutnya, serta pada saat yang sama dahinya tumbuh menjadi tanduk putih seperti batu giok. Yang pada dasarnya perubahan amazing Raja Harimau ini membuat semua orang yang ada di tempat ini terheran-heran. Bahkan keterkejutan perlahan muncul di wajah Chenan. Tetapi saat ini ia juga diam-diam merasakan kepanikan saat ia tahu bahwa ini adalah mode serius yang benar-benar dimunculkan Raja Harimau. Saat keterkejutan masih muncul di wajah Chenan, pemimpin prajurit bayaran segera berteriak saat ia memerintahkan semua anggota prajurit bayaran untuk tidak takut, serta tetap bersatu menyerang dengan segenap jiwa dan raga mereka ke arah Raja Harimau. Yang pada dasarnya perintah ini membangkitkan lagi jiwa-jiwa baku hantam semua anggota prajurit bayaran saat mereka bergegas maju bersama-sama. Dan saat mereka baru saja bergegas maju, Raja Harimau melonjak ke langit saat ia terus-menerus meraung di udara, serta pada saat yang sama kilatan petir dan gelombang api terbadas keluar dari mulutnya. Saat itu segera melesat ke tempat semua anggota prajurit bayaran. Yap. Jadi, apakah kelompok Chenan selamat dari gempuran mode serius Raja Harimau itu ya? Hai, kita tunggu aja di cerita selanjutnya. Bye-bye.